Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Kaifa halukum? Alhamdulillah kita ketemu lagi pada mata pelajaran sirah. Kelanjutan dari tadi ya, akidah. Jadi kemarin kita sempat terhenti di jasa-jasa pada masa pemerintahan khalifah ketiga kita, yaitu Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Yang pertama adalah apa aja jasa-jasanya? Yang pertama, penaklukan atau perluasan dakwah Islam menuju Afrika, Syam dan Persia. Ya, jadi Syam dan Persia ini sudah dimulai pada masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Jadi semakin diperluas. Ya, Syam, Persia, kalian tahu Syam ya? Syam itu negeri pecahan dari, kalau sekarang tuh Yordania, Palestina, Lebanon, itu dulu namanya Syam. Sekarang sudah terpecah menjadi beberapa negara. Yordania, Lebanon itu tadi. Lalu Persia, Persia ini Asia bagian utara. Kalau kalian lihat, jadi kalau di Jazirah Arab itu sebelah kanan, kalau kalian lihat di peta, sebelah kanan itu Irak, Iran, ya, itu adalah Persia. Lalu ke Afrika, mulai ke Mesir, ya, Mesir, Aljazair, Sudan dan lain-lain, itu penaklukan Afrika dan penyebar luasan dakwah Islam di negeri-negeri yang tadi kita bahas tadi. Ini sudah Ustaz jelaskan kemarin panjang lebar. Lalu penulisan mushaf, bagaimana kemarin Ustaz jelaskan, mushaf-mushaf yang awal mulanya itu karena banyaknya bacaan-bacaan kaum muslimin itu yang berbeda-beda. Jadi lalu Khalifah Utsman bin Affan bersama musyawarah bersama para sahabat yang lain, kibar sahabat, untuk memutuskan bahwa mushaf itu ditulis dengan satu tulisan. Makanya kita kenal dengan mushaf Utsmani itu. Kemarin juga sudah. Nah, ini yang ketiga, perluasan Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Semakin banyaknya kaum muslimin atau orang-orang yang berbondong-bondong masuk Islam, jadi kuota atau luas Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu terbatas ya. Kemarin sudah kalian lihat videonya bahwa Masjid Nabawi itu hanya sepetak saja kecil dan Masjidil Haram pun sama. Jadi Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi itu sudah melalui beberapa pelebaran sampai sekarang, itu pelebarannya sampai sekarang. Sekarang masih diperlebar, ditingkat dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang keempat, memperbaiki batasan haram. Nah, kalian tahu haram, tanah haram? Nah, tanah haram itu Mekah, Madinah, itu ada batasan haram. Kenapa namanya haram? Haram dilaksanakannya maksiat. Haram dilaksanakannya peperangan atau tumpahnya darah di situ. Jadi haram di situ hanya untuk ibadah ya. Nah, makanya dinamakan haramain, dua tanah haram. Nah, diperbaiki batasan-batasannya. Mana sih batasan-batasannya? Nanti kalau kalian bisa lihat itu ada batasan-batasan haram. Nah, itu ya. Itu diperbaiki lagi. Jadi dikasih tanda. Kalau dulu nggak ada tandanya. Nah, sekarang diberi tanda agar lebih jelas. Yang kelima, memperbaiki ekonomi kaum muslimin. Nah, inilah peran yang paling besar oleh Utsman, Khalifah Utsman, yaitu ekonomi. Kalian tahu sendiri bahwa Utsman bin Affan itu termasuk saudagar atau orang yang berniaga ya. Jadi tajir, seorang pedagang yang sukses ya. Jadi bagaimana cara memperbaiki ekonomi kaum muslimin? Jadi kaum muslimin itu penghasilannya meningkat ya. Dari mana saja? Dia dari semua bisnis-bisnis kaum muslimin, dari penjualan misal kurma dan lain-lain, itu semuanya dipikirkan oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala. Nah, ini kita masuk ke terakhir. Jadi pekan ini terakhir, kalian untuk pekan depan kalian kerjakan latihan ya. Jadi wafatnya Utsman ibn Affan, yang pertama adalah pemerintah
pemerintahan Utsman bin Affan telah berjalan selama 12 tahun dengan cemerlang. Jadi salah satu khalifah terlama dari 4 khalifah, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Yang paling lama adalah Utsman bin Affan, yaitu 12 tahun, ya, kepemimpinan 12 tahun. Kalau Umar itu 10 tahun. 10 tahun. Kalau Abu Bakar itu 2 tahun. 2 tahun beberapa bulan. Lalu untuk Ali ada 5 tahun. Sampai akhirnya pada tahun 35 Hijriah, para kelompok pemberontak muncul dengan beberapa tuduhan. Nah, ini mulainya beberapa kaum muslimin yang menjadi pemberontak kepada pemerintah. Nah, ini asal mula cikal bakal terjadinya atau perdebatan yang terjadi pada zaman sahabat pada waktu itu, ya. Jadi sampai akhirnya pada tahun 35 Hijriah muncullah para kelompok pemberontak nih sangat merugikan, ya. Pemberontaknya kalian tahu, ini kaum muslimin, ini kaum pemberontaknya, ya. Kalian perlu ketahui, mereka mengaji bersama, beribadah bersama, ya. Ini kelompok pemberontak yang muncul dengan beberapa tuduhan. Apa tuduhannya? Yang pertama, Utsman itu hanya memilih gubernur dan kepala pemerintahan berdasarkan keluarganya. Jadi terjadinya, kalau bahasanya tuh nepotisme. Apa itu nepotisme? Jadi Utsman itu memilih gubernur-gubernur dari keluarganya saja. Memang beberapa gubernur dan kepala pemerintahan di setiap daerah atau setiap negara itu semua dipilih oleh Utsman, termasuk keluarganya, termasuk yang di Mesir itu salah satunya adalah Amr ibn As, itu termasuk keluarga dari Utsman bin Affan. Padahal semua itu Utsman sudah perhitungkan bahwa orang ini cocoknya di sini, orang ini fulan cocoknya di sana, fulan cocoknya di sini, dan lain sebagainya. Itu semua atas keputusan Utsman bin Affan, ya. Jadi ini sudah dibantah. Jadi tidak ada pemilihan keluarga untuk menjadi gubernur atau kepala pemerintahan. Itu semuanya sangat tidak benar. Yang kedua, tidak adil dalam pembagian harta rampasan perang. Nah, ini juga tuduhan yang sangat tidak pas dituduhan kepada Utsman. Jadi kalau ketika perang terjadi lalu mereka menang, harta rampasan perang itu dibagi-bagi kepada orang yang mengikuti peperangan atau keluarga yang ditinggal oleh orang yang mati syahid. Jadi dibagi-bagi. Nah, sisanya itu disimpan di Baitul Mal namanya. Nah, mereka mengira Baitul Mal itu dikelola oleh Utsman secara pribadi. Nah, ini tidak benar. Ya, jadi ini tuduhan-tuduhan yang dialamatkan atau ditujukan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Terkumpullah para pemberontak yang tidak puas dengan pemerintahan Utsman untuk mengepung rumah khalifah. Nah, ini pemberontak ini yang tadi menuduh-nuduh itu tidak puas dengan pemerintahan Utsman. Lalu mereka mengepung rumah Utsman. Ini rumah Utsman ini dikepung sama orang-orang pemberontak nih. Gak boleh kemana-mana nih rumah Utsman. Mereka mau menggantikan sosok Utsman ini dengan pemerintahan lain, dengan khalifah lain. Jadi mereka memaksa Utsman itu untuk turun. Utsman ini mau turun, tapi para kibar sahabat itu membela Utsman. Contoh Ali bin Abi Thalib itu sampai mengutus beberapa pembantunya, bahkan anaknya untuk menjaga rumah khalifah. Ya. Masuklah 2-3 orang ke atap rumah khalifah. Nah, ini asal mula terbunuhnya Utsman bin Affan. Masuklah 2-3 orang ke atap rumah khalifah dan masuk lewat atap, ya, lalu membunuh Utsman yang sedang berpuasa dan membaca Al-Quran. Ya, ini jadi singkat. Jadi Utsman ini terbunuh bukan dengan orang kafir, tapi ya dari pemberontak. Memang pemberontak ini dipicu oleh beberapa
ada yang mengatakan mereka itu dari Yahudi, ya. Jadi dipanas-panasi atau apa kita bilang, dibuat marah oleh orang-orang Yahudi. Jadi, tapi wallahu taala alam, sebanyak yang Ustadz baca itu 2-3 orang ini mereka adalah orang kaum muslimin yang karena mereka kesal dengan pemerintahan Utsman, dengan tuduhan yang tidak baik, mereka membunuh Utsman yang sedang berpuasa dan membaca Al-Qur'an. Waliyadzubillah. Nah, di situ meninggallah Utsman ibn Affan secara syahid. Ya, jadi alhamdulillah kita selesai. Sudah pembelajaran pas 10 menit ya ini ya. 10 menit 30 detik. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tulis nama di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.